Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News peringatan Hari Buruh Internasional. Dan kita akan langsung menuju ke kawasan Monas, Jakarta Pusat, di mana di tempat inilah yang menjadi pusat peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta. Kita lihat bersama ada panggung hiburan yang sudah disiapkan di sana, di mana selain akan dihadiri oleh sejumlah pengisi acara, dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan hadir dan menyampaikan pidatonya di hadapan sekitar 200.000 buruh yang akan atau hadir di lokasi ini. Dan kita akan langsung mendengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh Mensesnek Republik Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Hari Buruh. Baik, itu tadi kondisi terkini di Monas. Tentu saja akan ada sejumlah anggota dari kabinet atau jajaran menteri dari kabinet Merah Putih yang juga akan hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas. Namun sebelumnya kita akan simak bagaimana kondisi terkini di sana. Kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia, yang saat ini berada di pintu timur Monas. Ara, bagaimana kondisi terkini di sana dan apa saja yang sebenarnya menjadi tuntutan para buruh di hari ini? Selamat pagi, Mayfrey. Mengingat bahwa pada pukul 8.30 sampai 9.30 merupakan waktu bagi para buruh untuk segera masuk ke area dalam Monas. Saat ini antrian kendaraan ataupun juga para buruh yang akan masuk ke kawasan Monas ini masih terjadi di area Silang Monas, baik dari kawasan Tugu Tani, kemudian juga dari simpang yaitu Patung Kuda, kemudian juga untuk masuk ke kawasan pintu timur dan juga pintu tenggara dari lapangan Monas yang menjadi titik kumpul utama dari acara ataupun juga puncak acara dari peringatan Hari Buruh pada 1 Mei tahun 2025 ini. Saat ini juga arus kendaraan masih terus-menerus berdatangan dari sejumlah wilayah dengan bahwa sejumlah organisasi baik dari KSPI, KSBI, KSPSI dari sejumlah wilayah Jabodetabek, kemudian juga berdatangan dari kawasan Purwakarta, Subang maupun juga Serang ini masih berdatangan untuk masuk dan juga mengantre ke kawasan Monas yang menjadi titik dilaksanakannya aksi pada hari ini pada pukul 9.30 nanti dengan agenda yakni mendengarkan sejumlah tuntutan yang tentunya akan disampaikan oleh Presiden Buruh, kemudian juga sejumlah buruh-buruh yang sudah hadir dari sejumlah organisasi, dan tentunya pada pukul 10 nanti diagendakan Presiden Prabowo Subianto juga akan turut hadir dan juga memberikan pidato ataupun juga sambutannya kepada sejumlah buruh pada Hari Buruh ataupun juga May Day kali ini. Nah, hal ini menjadi menarik yaitu bahwa kepadatan ini sudah mulai terjadi ataupun juga sudah mulai nampak sejak pukul 7:30 tadi. Namun juga kalau tadi kami sempat mengetahui begitu ya, sebelumnya memang sejumlah buruh ini sudah berkumpul terlebih dahulu di sejumlah stasiun, kemudian juga di Masjid Istiqlal begitu. Kemudian mereka melaksanakan long march ataupun juga jalan bersama beriring-iringan akhirnya dari kawasan Patung Kuda untuk bergerak menuju ke pintu timur dan juga pintu tenggara yang menjadi titik masuknya sejumlah buruh begitu ya. Nah, untuk jumlahnya sendiri ini diprediksi akan ada sekitar 200.000 buruh yang akan ikut serta dalam kegiatan aksi hari ini, sehingga setidaknya ada lebih dari 13.800 personil pengamanan yang sudah berjaga dan juga menurunkan personilnya, dan bukan hanya personil saja namun juga tadi kami sudah melihat begitu ya ada sejumlah kendaraan taktis yang juga dipersiapkan di area Monas ini. Nah, sejumlah tuntutan nantinya juga akan disampaikan oleh pihak buruh, dan ini juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah jajaran menteri terkait yang juga diprediksi ataupun juga direncanakan akan hadir di kegiatan aksi May Day pada hari ini, Mayfrey. Baik, itu tadi laporan langsung dari produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia, di mana di belakang Anda saat ini adalah para buruh ya yang juga akan melintas ke area Monas, Jakarta. Tidak hanya itu saja, tentu juga ini sebagai hari libur nasional, banyak juga masyarakat yang akan berkegiatan.
Bagaimana kemudian pengalihan arus lalu lintas yang sudah diinformasikan kepada mereka yang akan melintas di sekitar area Monas? Jalur alternatif mana saja yang sebaiknya dilewati, Ara? Benar sekali, Mevri, mengingat bahwa hari ini menjadi tanggal merah ataupun juga hari libur bagi masyarakat Indonesia, begitu ya. Maka dari pihak pengamanan ataupun juga dalam hal ini kepolisian menyampaikan bahwa tidak ada penutupan arus lalu lintas yang berarti di area Monas pada saat pelaksanaan May Day pada pagi hari ini. Kendati demikian, memang ada sejumlah rute ataupun juga jalan yang perlu diwaspadai dan dihimbau untuk dihindari sementara waktu selama berlangsungnya aksi demonstrasi oleh para buruh pada pagi hingga siang hari nanti. Di antaranya adalah untuk menghindari ruas jalan Monas, Sudirman, Tamrin, kemudian juga Harmoni, Tomang, Rawamangun, Senen, Tugu Tani, dan juga DPR RI. Dan nantinya juga akan ada sejumlah masa aksi yang bukan hanya terkonsentrasi melaksanakan aksi di kawasan Monas saja, namun juga akan ada kegiatan ataupun juga aksi demonstrasi yang disampaikan tuntutannya di gedung DPR MPR RI, sehingga jalan-jalan tersebut perlu diwaspadai. Namun terkait dengan rute alternatifnya, ini akan bersifat situasional, sejumlah petugas penjagaan juga sudah berjaga di setiap titiknya, sehingga apabila memang sejumlah aksi ataupun juga sejumlah maksa aksi buruh tersebut memang menutupi jalan, begitu ya, nantinya baru akan dialihkan ke sejumlah rute alternatif untuk bisa membantu melancarkan perjalanan ataupun juga lalu lintas di sekitar area. Namun kalau bisa Mevri saksikan, begitu ya, di samping kanan saya, ini merupakan rute ataupun juga jalan dari kawasan Patung Kuda yang mengarah ke kawasan Balai Kota Jakarta ataupun juga ke kawasan Silang Timur serta Tenggara, begitu ya. Untuk saat ini juga tidak ada kepadatan yang begitu berarti sampai berhenti, begitu ya. Ini artinya masih ramai lancar. Sejumlah kendaraan ini juga hanya diperkenankan untuk ngedrop saja atau menurunkan sejumlah buruh yang akan mengikuti aksi hari ini, sehingga kantong-kantong parkir pun juga disediakan mengantisipasi bahwa hari ini memang ada cukup banyak buruh ataupun juga masyarakat yang turun aksi, ada lebih dari 200.000. Ini artinya memang pihak dari masyarakat yang dalam hal ini tidak mengikuti aksi memang harus mengantisipasi sejumlah rute-rute yang tadi saya sebutkan supaya tidak terjebak kemacetan selama berlangsungnya aksi ataupun juga tuntutan yang akan disampaikan setidaknya pada hingga pukul 12 siang nanti, Mevri. Itu tadi laporan yang disampaikan Ara, jadi ada sejumlah jalan yang harus dihindari, diantaranya kawasan Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Rawamangun, Senen, Tugu Tani, dan juga DPR RI ya. Dan hari ini juga perlu diinformasikan bahwa ganjil genap ditiadakan ya. Jadi bagi Anda yang melintas mungkin bisa bijak-bijak memilih jalan yang tepat agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Nanti kita terhubung lagi bersama dengan Clarissa Aradia yang melaporkan langsung dari kawasan Pintu Timur, Monas, Jakarta Pusat. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Sementara kita akan langsung melihat bagaimana kondisi di dalam area Monas dalam peringatan Hari Buruh Internasional ini. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Noval Zakwan di sana. Noval, bagaimana dengan kondisi di sana? Ya, selamat pagi Mevri. Saat ini saya berada di area Monas dan memang sejak pagi hari tadi para buruh ini sudah berdatangan. Ya memang formasinya sekitar 200.000 buruh ini akan berdatangan menuju ke arah Monas, di mana di sini ada panggung hiburan bagi para buruh yang hadir di area Monas seperti itu. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Ini memang kita bisa lihat cukup ramai dan ini diprediksi akan terus bertambah jumlah massa buruh yang terus berdatangan. Karena memang kita ketahui bahwa Monas menjadi salah satu titik kumpul utama para buruh yang berdatangan mulai dari Purwakarta, Serang, Cilegon, dan juga Jabodetabek seperti itu. Dan nantinya para buruh ini juga akan menuntut beberapa poin di mana terdapat 6 tuntutan dari para buruh. Yang pertama yaitu adalah penghapusan outsourcing, yang kedua pembentukan satuan tugas PHK, yang ketiga adalah upah yang layak, yang keempat adalah perlindungan buruh dengan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, yang kelima perlindungan pekerja rumah tangga dengan pengesahan RUU PRRT, dan yang terakhir adalah pemberantasan korupsi dengan pengesahan RUU perampasan aset seperti itu. Dan terkait situasi arus lalu lintas, memang sejak pagi hari tadi pihak petugas gabungan dari TNI Polri dan juga Satpol PP ini telah berkoordinasi untuk
mengatur lalu lintas, dan memang nantinya ada beberapa titik yang menjadi perhatian atau harus diperhatikan bagi para masyarakat yang akan melintas di area Jakarta. Di sini terdapat 9 titik yang rawan macet, diantaranya di area Monas sudah pasti, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senen, Tugutani, dan juga Kompleks DPR MPR RI. Dan nantinya di panggung hiburan ini, Presiden Prabowo Subianto juga akan turut hadir di dalam Hari Buruh Internasional yang dilaksanakan pada hari ini, seperti itu. Kembali ke Anda, Mevri. Kita akan langsung simak atau kita akan terus pantau ya nanti bagaimana kondisi terkini dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Noval Zakwan. Selamat kembali melanjutkan tugas.